begitu tebal malam itu, seolah menyelimuti setiap jengkal jalan sempit yang berkelok di lereng gunung. Reza, pemuda pengantar paket, memperlambat laju motornya. Sorot lampu depan seperti ditelan kabut, membuat pandangan hanya terbatas beberapa meter ke depan. Udara dingin menampar wajahnya, membawa aroma basah dari tanah dan lumut. Biasanya, ia tak merasa ganjil lewat jalur ini. Tapi malam ini berbeda. Suara jangkrik pun menghilang. Angin seperti tertahan. Hening. Sunyi yang memekakkan. Reza melirik jam tangan. Hampir pukul 11 malam. Ia baru saja mengantar paket ke daerah perbukitan dan ini rute pulangnya. Tapi ia mulai ragu. Jalur yang biasa dilewati tiba-tiba terasa asing. Belokan yang tak seharusnya ada, dan percabangan jalan yang belum pernah ia lewati sebelumnya. Saat ia hendak memutar balik, suara tangis terdengar dari sisi jalan. Pelan, terputus-putus. Isak yang terpendam. Reza menghentikan motor, mengajarkan. Tangisan itu semakin jelas. Ia turun. Di balik semak, berdiri seorang anak perempuan. Sekitar 6 tahun. Baju lusuh, rambut panjang kusut, dan wajah yang seputih mayat. Ia menangis tanpa suara. Hanya air mata yang mengalir dan bahu kecilnya yang terguncang. Reza mendekat pelan. "Kamu sendirian? Kamu kenapa?" tanyanya. Anak itu hanya menggeleng. Lalu akhirnya berbisik, "Aku nyasar, aku cari ibu." "Hah? Rumahmu di mana?" "Desa Gamelan." Reza mengernyit. Ia tak pernah dengar desa itu. Tapi anak ini nyata, bukan halusinasi. Tak mungkin dibiarkan sendiri di tengah hutan seperti ini. Reza menahan napas. "Ayo, kakak antar." Anak itu menatapnya. Tatapannya kosong, tapi kemudian ia mengangguk dan memeluk tas ransel kecilnya. Ia naik ke boncengan tanpa suara. Perjalanan dimulai. Tapi jalur yang anak itu tunjukkan membawa mereka makin jauh masuk ke hutan. Jalan tanah, lembab, dan tak terlihat seperti pernah dilewati siapapun. Motor mulai tersendat, dan akhirnya Reza terpaksa menuntun sambil berjalan kaki. Angin malam terasa mati. Hutan seperti menahan napas. Setelah 1 jam berjalan, kabut mulai menipis. Dan di depan muncullah sebuah pemandangan yang seharusnya tak ada. Rumah-rumah joglo tua berjajar rapi. Tanpa listrik, tanpa suara, tapi bersih dan seolah terpelihara. Lalu dari kejauhan, terdengar alunan gamelan yang lirih pelan menghipnotis. Reza menelan ludah. Anak itu turun, lalu berkata, "Sudah sampai." Langkah Reza terasa berat saat ia mengikuti si anak memasuki desa itu. Setiap derap kakinya seperti ditelan tanah, seolah suara tak bisa hidup di tempat ini. Rumah-rumah joglo berdiri berjajar di kiri kanan, semua tampak tua tapi kokoh. Pintu-pintunya tertutup rapat, jendela berlapis anyaman bambu. Namun yang paling membuat merinding adalah bagaimana desa ini terlalu sunyi. Tak ada ayam, tak ada anjing, tak ada suara manusia. Hanya suara gamelan yang terus mengalun lembut, seolah berasal dari pusat desa. Tak lama kemudian, pintu-pintu rumah mulai terbuka. Satu persatu, penduduk desa keluar. Mereka mengenakan pakaian tradisional, kain batik, dan kebaya kelap. Wajah mereka tersenyum, senyuman lebar, terlalu lebar. Tapi mata mereka kosong, tidak bersinar, seperti topeng. Seorang perempuan tua keluar dari rumah terbesar di tengah desa. Ia disambut hormat oleh penduduk. Perempuan itu berjalan mendekat ke arah Reza, lalu menatap anak kecil yang bersamanya. "Kamu sudah kembali, Nak," ucapnya, lalu memeluk si anak. Anak itu diam, membalas pelukan tanpa emosi. Reza mundur setapak. Suasana ini terasa aneh. Terlalu sempurna, tapi juga terlalu palsu. Warga desa mendekat, mengelilingi Reza. Mereka tidak agresif, hanya diam berdiri, tersenyum. "Kamu orang baik," kata salah satu dari mereka. "Sudah mengantar anak kami kembali. Kau telah menyelamatkan desa ini dari kemalangan yang lebih besar." Reza mengangguk canggung, tidak mengerti. "Kami harus memberi balas jasa," lanjut mereka. "Tunggu sebentar." 2 orang warga pergi ke dalam rumah joglo. Tak lama mereka kembali membawa sebuah benda kecil dibungkus kain kafan putih. Kain itu diikat dengan rambut manusia. Reza menatap benda itu dengan perasaan tak nyaman. "Terimalah. Ini simbol terima kasih dari kami." Reza ingin menolak,
Tapi semua mata, semua senyum, seolah tak memberinya pilihan. Ia menerima kotak itu, walau jari-jarinya gemetar. Lalu, si perempuan tua menatap Reza lama-lama. "Pulanglah. Jangan pernah kembali." Reza berjalan meninggalkan desa dengan langkah tergesa. Ia tidak menoleh ke belakang. Sesuatu dalam dirinya tahu, desa itu tak akan terlihat sama jika ia melihatnya lagi. Kabut kembali turun di tengah perjalanan, seolah menyembunyikan jejaknya dari dunia nyata. Setelah sampai di jalan utama, ia mendapati motornya masih di tempat semula. Ia segera menyalakan mesin dan melaju tanpa melihat spion. Sesampainya di rumah, Reza meletakkan kotak pemberian desa itu di atas meja. Kain kafan putihnya masih lembab. Rambut manusia yang mengikatnya terasa basah. Ia mengunci pintu, mandi, lalu rebah di tempat tidur. Tapi malam itu, ia tidak bisa tidur. Suara gamelan terdengar pelan. Padahal ia sudah jauh dari desa itu. Ia bangkit, menyalakan lampu. Tapi lampu kamar berkedip lalu padam. Suara gamelan makin keras. Ia keluar kamar. Kotak itu masih di atas meja, tapi basah. Air menetes dari dalamnya. Reza membuka kain kafan perlahan. Aroma anyir langsung menguar, seperti darah lama. Kotaknya berwarna hitam, tak ada lubang atau kunci. Hanya ukiran samar di permukaan, gambar anak kecil tanpa mata. Ia mencoba membuka. Tapi sebelum sempat memutar tutupnya, terdengar langkah kaki kecil berlari di lantai atas rumahnya. Ia tinggal sendirian. Reza menatap langit-langit dengan napas tertahan. Langkah-langkah kecil itu terdengar lagi. Perlahan, menyusuri lantai kayu atas yang sudah lama tidak digunakan. Sejak ayah dan ibunya meninggal, ia tinggal sendiri di rumah itu. Ruang atas hanya dipakai untuk menyimpan barang lama. Tidak ada alasan untuk ada suara di sana malam-malam begini. Dentingan gamelan masih menggema. Mula-mula sama, lalu makin nyata. Irama pelan, tapi mendekat. Seolah menyusup ke dalam pori-pori. Reza menoleh ke arah kotak. Basahnya masih menetes ke lantai. Tapi sekarang, bau darah sudah berubah menjadi bau bunga melati yang sangat tajam, menusuk. Dengan tangan gemetar, Reza menggenggam senter, lalu naik tangga perlahan. Setiap anak tangga berderit, tapi suara di atas lebih jelas. Seperti seseorang sedang duduk, lalu berdiri, lalu duduk lagi. Cahaya senter menyorot ruangan yang penuh debu. Barang-barang tua, lemari tanpa pintu, dan cermin besar berselimut kain putih. Tapi tak ada siapa-siapa. Namun ketika Reza berbalik untuk turun, senter tiba-tiba mati. Gelap total. Saat itulah terdengar tawa kecil di belakangnya. Pelan, menyeramkan. Ia membalikkan badan cepat, tapi tak melihat apapun. Hanya bayangan panjang yang bergerak di sudut ruangan. Reza lari turun, nyaris tersandung. Ia langsung menuju dapur dan menyiram wajahnya dengan air dingin. Tubuhnya gemetar. Gamelan kini terdengar sangat dekat, seperti berasal dari dalam dadanya sendiri. Ia kembali ke ruang tengah. Kotak itu terbuka. Reza terpaku. Ia yakin belum sempat membukanya. Dan dari dalam kotak, ada gulungan rambut panjang, basah, dengan simpul tali yang membentuk sesuatu seperti boneka kecil. Di bagian tengahnya, sebuah mata. Mata sungguhan, membelalak, seperti milik anak kecil. Reza menjatuhkan kotak itu, mundur dengan panik. Tapi saat ia hendak lari ke pintu depan, terdengar ketukan pelan dari balik pintu rumahnya. 3 ketukan. Lalu diam. Ia mendekat perlahan. Ketukan lagi. Kali ini lebih cepat. Saat Reza mengintip dari sela jendela, ia melihat anak kecil itu. Anak yang ia antar pulang. Ia berdiri diam, menatap lurus. Senyumnya tipis, tapi matanya kosong. Di belakangnya samar, rumah-rumah joglo terlihat berdiri dalam kabut, seperti mencuat dari balik dunia nyata. Reza mengunci pintu dengan cepat. Napasnya memburu. Jantungnya seperti akan meledak. Ia memejamkan mata, berharap semua ini hanya mimpi buruk yang segera berlalu. Tapi suara gamelan masih terdengar, lebih nyaring, lebih mendekat, mengalun seperti napas seseorang yang mengintai dari balik dinding. Lalu, dari arah jendela, terdengar suara kecil, datar memanggil namanya. Reza, buka. Reza. Ia mundur, terpeleset oleh air dari kotak yang kini membasahi lantai. Rambut-rambut itu menjulur keluar seperti merayap, seolah ingin menggenggam kakinya. Reza menginjaknya tanpa sengaja, membuat aroma anyir kembali menusuk.
Ia lari ke kamar, menguncinya rapat-rapat. Ponsel ia ambil, mencoba menghubungi temannya. Tapi sinyal hilang. Layar ponsel hanya menampilkan angka-angka acak, waktu yang terus berputar, dan satu pesan tak dikenal. Kamu milik desa itu sekarang. Reza melempar ponsel ke kasur. Ia terduduk di lantai, mencoba bernapas perlahan. Tapi ketakutan menolak pergi. Ia menatap cermin kecil di kamarnya, dan saat itu, untuk sesaat, ia melihat seseorang berdiri di belakangnya. Wajahnya pucat, rambut panjang menjuntai, dan matanya tak memiliki bola mata. Reza berbalik cepat. Kosong. Ia berlari keluar dari kamar, hendak mengambil kunci motor dan kabur malam itu juga. Tapi saat ia membuka pintu rumah, dunia di luar sudah berubah. Bukan lingkungan rumahnya. Bukan jalanan kompleks tempat ia tinggal. Yang terbentang di hadapannya adalah tanah berlumpur, rumah-rumah joglo, dan kabut tebal yang menutupi langit. Ia tidak tahu bagaimana, tapi ia sudah kembali ke sana. Ke desa gamelan. Suara gamelan kini sangat keras, mengisi telinga, membuatnya mual. Penduduk desa berdiri berbaris di ujung jalan. Mata mereka kosong, mulut mereka tersenyum. Di tengah-tengah mereka, anak kecil itu berdiri. Rambutnya basah. Tangan kirinya menggenggam boneka rambut yang ada di dalam kotak tadi. Perempuan tua yang kemarin menyambutnya, kini muncul dari balik kabut. Wajahnya sudah berubah. Matanya gelap, kulitnya keriput seperti kayu lapuk. Ia berjalan mendekat, lalu berkata dengan suara gemetar namun tegas. Kamu yang memilih menerima imbalan, maka kamu juga harus menerima akibatnya. Reza mundur, mencoba menolak semua ini. Tapi tanah di bawah kakinya bergerak. Lumpur menyedot telapaknya, membuatnya sulit lari. Kamu sudah dibuka oleh kotak itu, lanjut perempuan tua itu. Jalan pulang sudah tertutup. Di langit, kabut membentuk wajah-wajah manusia yang menjerit dalam diam. Dan dari belakang rumah-rumah joglo, suara-suara lain mulai terdengar. Suara tangisan, rintihan, dan bisikan seolah desa itu menyimpan ribuan arwah yang belum tenang. Reza berusaha melangkah mundur, tapi setiap geraknya terasa berat. Seperti tubuhnya mulai kehilangan hak atas dirinya sendiri. Tanah di bawah kaki terus melunak, menjelma seperti lumpur hidup yang menariknya masuk perlahan. Wajah-wajah penduduk desa gamelan tetap mematung, tersenyum lebar, seolah menyaksikan pertunjukan yang sudah mereka hafal sejak lama. Dan gamelan tidak pernah berhenti berdentang. Nada-nada itu bukan lagi sekadar suara. Irama yang pelan, halus, dan menggoda, perlahan berubah menjadi gema yang menyayat telinga. Setiap tabuhan seperti dentum palu ke dalam kepala Reza, memaksa pikirannya kabur dan tak menuntut. Ia menutup telinga, berteriak, tapi suara itu justru masuk lewat tulang-tulangnya. Dari arah kanan, anak kecil itu berjalan mendekat. Langkahnya ringan, tapi tanah seolah memberi jalan. Ia berhenti di depan Reza, menatap tanpa kedip. Waktumu sudah dekat, bisiknya. Reza mencoba bicara, tapi mulutnya kaku. Lidahnya keluh. Aku bukan anak yang hilang, lanjutnya. Aku yang dikirim untuk mencari yang akan menggantikan. Wajah anak itu tiba-tiba berubah. Kulitnya pecah, seperti topeng tanah liat yang retak. Di balik lapisan tipis itu, terlihat sesuatu yang lebih tua, lebih gelap, dan bukan lagi manusia. Reza menjerit, memaksa tubuhnya untuk melompat keluar dari cekaman tanah. Ia berlari menyusuri jalanan desa yang penuh kabut. Tapi setiap rumah yang ia lewati, sama. Rumah yang sama. Detailnya tak pernah berubah. Joglo tua dengan jendela tertutup dan anyaman bambu. Seolah ia berputar-putar dalam satu lingkaran tanpa akhir. Langit kini gelap sepenuhnya. Tak ada bintang, tak ada bulan. Hanya kabut yang meneteskan embun berdarah dari pohon-pohon tinggi di pinggir jalan. Di tengah larinya, Reza melihat sebuah pendopo besar di tengah desa. Dari dalamnya, gamelan berasal. Alunan itu kini terdengar seperti tangisan atau jeritan yang dikemas dalam nada-nada menghina. Tanpa sadar, kakinya melangkah masuk. Pendopo itu kosong. Namun di tengahnya, ada alat gamelan yang berdiri megah. Gong, saron, bonang, kenong. Semua dalam warna keemasan kusam. Dan duduk di belakangnya, puluhan anak kecil. Mereka memainkan alat itu tanpa suara. Tangan-tangan kecil itu bergerak, memukul, memetik, menabuh, tapi tak ada suara keluar dari alat musik itu. Suara gamelan hanya terdengar dari dalam kepala Reza. Dan di tengah ruangan, berdiri perempuan tua yang kemarin menyambutnya. Ia tersenyum, lalu berkata, "Akhirnya kamu datang sendiri.
Reza gemetar. Kenapa aku? Apa yang kalian mau? Perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke salah satu alat gamelan, bonang kecil di pojok ruangan. Mainkan satu kali, maka semuanya akan selesai. Reza ragu, tapi suara-suara di kepalanya makin menguat. Tangisan, panggilan, ratapan. Ia ingin semuanya berakhir. Maka ia melangkah, duduk di depan bonang dan memukulnya satu kali. Tang! Dentang itu nyata. Tapi dunia seketika berubah. Dentang bonang yang Reza pukul menggema tanpa akhir, seolah waktu berhenti hanya untuk mengulang suara itu berkali-kali. Di sekelilingnya, anak-anak yang sebelumnya bermain gamelan kini membeku. Mereka menoleh serempak padanya, mata mereka kosong dan gelap, wajah tanpa emosi. Lalu satu persatu mereka menghilang. Bukan berjalan, tapi menguap seperti asap. Suara gamelan berhenti. Pendopo menjadi sunyi, terlalu sunyi hingga Reza bisa mendengar detak jantungnya sendiri bergetar kencang. Ia bangkit perlahan. Ruangan di sekitarnya mulai. Mata pendopo seperti meredup. Cahaya di luar berubah kemerahan. Kabut menipis, digantikan oleh bayangan-bayangan hitam yang bergantung di udara. Sosok-sosok tinggi, kurus, tak berbentuk. Seperti luka lama yang dilupakan namun tak pernah sembuh. Perempuan tua itu masih berdiri. Kali ini wajahnya tidak lagi tersenyum. Ia memejamkan mata, lalu berkata dengan lirih, "Satu kali dentang berarti satu perjanjian. Dan kamu sudah menyetujuinya." Reza ingin berlari, tapi kakinya tidak bergerak. Ia mencoba berteriak, namun suara tak keluar. Napasnya sesak. Imbalan itu bukan hadiah, Reza. Suara perempuan itu makin dalam. Itu penanda. Tanda bahwa kamu kini terikat. Seperti yang sebelumnya. Seperti yang akan datang setelahmu. Tiba-tiba, seluruh desa bergetar. Tanah merekah. Rumah-rumah joglo mulai rubuh satu persatu. Dari dalam tanah, tangan-tangan kurus mencuat, meraih apa saja yang bisa disentuh. Tangan-tangan itu menggenggam tubuh Reza, menariknya ke bawah. Ia melawan sekuat tenaga, tapi jumlahnya terlalu banyak. Sebelum tubuhnya tenggelam sepenuhnya, ia melihat ke langit. Dan di sana wajah anak kecil itu muncul di antara kabut. Tersenyum, menangis. Mata kirinya kosong, mata kanan masih hidup. Mata yang sama persis seperti yang ia temukan di dalam kotak kafan. Reza berteriak sekuat yang ia bisa. Tapi suara itu tak pernah terdengar. Gelap, hening. Dan ketika cahaya kembali, Reza terbangun di ranjang rumahnya. Pagi hari, cerah, normal. Kotak kafan itu tak ada. Tidak ada lumpur. Tidak ada gamelan. Ia bangkit dengan tubuh berkeringat. Mimpi buruk, pikirnya. Mimpi yang sangat nyata. Tapi saat ia membuka jendela, dunia di luar berubah. Jalanan aspal kini tanah merah. Pohon-pohon rindang berdiri rapat di kiri kanan jalan. Dan di kejauhan, kabut putih tipis menyelimuti atap-atap joglo tua. Dari dalam rumahnya sendiri, samar-samar terdengar dentang gamelan pelan. Seperti dari bawah lantai. Lalu, suara anak kecil memanggil. Reza, waktunya bermain lagi. Tamat. Hikmah cerita. Cerita ini adalah fiktif, tidak berdasarkan kisah nyata, namun dibuat seolah-olah nyata agar kita bisa mengambil hikmahnya bersama. Bahwa dalam hidup, setiap pilihan ada konsekuensinya, dan tidak semua yang tampak seperti pahala adalah berkah. Kadang, imbalan yang datang tanpa doa dan usaha adalah jebakan dari hal-hal yang tak terlihat. Allah sudah memperingatkan dalam Al-Quran. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Quran Surat Al-Isra 36. Jangan mudah tergiur oleh hadiah dari tempat yang tidak jelas, atau menerima sesuatu tanpa tahu apa konsekuensinya. Karena kadang, yang datang bukan untuk memberi, tapi untuk mengikat. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jika kamu suka dengan kisah seperti ini, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita misteri menarik lainnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.